Selamat siang, saya Hermanus Dwi Agung Cahyono, mahasiswa Sosiologi semester 8 kelas C. Dalam video kali ini saya akan bicara tentang hubungan media dan demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi aktif secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan dalam perumusan pelembagaan dan pembuatan hukum. Demokrasi sendiri sudah ada sejak abad 16, yakni pada zaman Yunani kuno yang dipraktikkan antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai kepada abad 6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan ini pada saat itu adalah demokrasi langsung yang mana hak rakyat membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh masyarakat di suatu pemerintahan demokratis, berbeda dengan pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang seperti monarki atau kelompok-kelompok oligarki. Di Indonesia sendiri perkembangan demokrasi dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Republik Indonesia ini kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting, dengan mendorong debat publik politik dan keterlibatan politik dengan bertindak sebagai pengawas politik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan atau dampak spesifik dari media baru pada demokrasi politik lebih secara umum. Pengaruh media yang dimiliki pada demokrasi merupakan salah satu aspek yang paling diperdebatkan dari hubungan antar politik dan media. Bagi banyak pihak, berlakunya kebebasan pers adalah salah satu ciri pemerintahan demokratis. Pers bebas seperti media cetak, media elektronik, dan media internet yang bebas sensor dan campur tangan politik pemerintah sekaligus dimiliki oleh swasta. Akan tetapi, bagaimanakah media bertindak sebagai pengawal demokrasi, dan mengapa sebagai pihak menanyakan kredibilitas demokrasi dari media bahwa argumen bahwa mereka mungkin meronggongnya. Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting, dengan mendorong debat publik dan keterlibatan politik. Dengan bertindak sebagai pengawas publik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan atau dampak spesifik dari media baru pada demokrasi politik secara umum. Kemampuan untuk menyediakan sebuah forum di warga di mana debat politik yang bermakna
dan serius dapat berlangsung sering dipandang sebagai peran demokrasi paling penting di masyarakat. Dengan demikian, media dapat dikatakan agen-agen pendidikan politik. Bahkan media telah banyak menggantikan lembaga-lembaga perwakilan formal seperti majelis-majelis, parlemen, dan dewan-dewan sebagai arena-arena dialog, debat, kajian yang penting dalam politik. Para akademisi ilmuwan, para pemimpin, perwakilan, dan kelompok-kelompok kepentingan dari lobi-lobi dari semua jenis dapat mengekspresikan pandangan-pandangan terlibat dalam publik mekanisme media. Tidak hanya secara substansial memperluas keragaman pandangan-pandangan dan opini yang diekspresikan dalam debat politik, tetapi mereka juga menghadirkan debat dan diskusi dalam sebuah cara yang hidup, menarik keterlibatan masyarakat secara umum. Dengan menghadiri formalitas, bahkan kekuasaan yang menjadi ciri pertukaran-pertukaran berlangsung di majelis dan dewan-dewan. Pemerintahan demokratis karenanya masyarakat bahwa media yang dibiayai publik harus diawasi oleh sebuah komisi yang independen, atau harus terdapat sebuah tingkat kompetisi yang baik dari media yang bebas atau yang dibiayai oleh swasta. Contohnya keterlibatan TV One dan Metro TV dalam politik pada pemilihan presiden tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa betapa kontroversialnya peran media sebagai pengawas, bukan media yang memperlihatkan bagaimana media itu yang benar dan praktiknya. Noda politik itu dapat muncul dari opini-opini dan nilai para editor, wartawan, dan penyiar, atau hanya penyelarasan lebih umum antara kepentingan-kepentingan media massa dan kepentingan-kepentingan elit politik tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir ini, bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi, kehidupan demokrasi telah termediasi sedemikian rupa. Tidak hanya termediasi oleh media massa konvensional seperti media cetak dan elektronik, namun demokrasi telah termediasi oleh new media baru, yakni internet. Misalnya pada tahun 2017, proses demokrasi seperti kontestasi suara rakyat, konstruksi citra para kandidat mulai tidak sengaja berlangsung secara face to face and online, juga berlangsung secara virtual dan online. Banyak di antara para calon yang telah membentuk cyber army yang mendulang kemenangan citra melalui wacana bahasa di ruang virtual, termasuk pilkada yang sejauh ini banyak yang lebih menarik perhatian masyarakat luas, baik masyarakat Nusantara maupun masyarakat dunia, yaitu pemilihan gubernur DKI Jakarta. Oleh sebab itu, dewasa ini politik terutama dilihat dari ruang praktiknya dibagi menjadi politik offline dan online. Antara keduanya berdinamika dalam hal pengaruh. Apakah politik offline dan politik online mempengaruhi politik offline atau sebaliknya? Demokrasi baik dari sisi nilai atau konsep maupun sisi praktik atau realitas
sebenarnya sama-sama memiliki potensi. Universal juga potensi lokal. Namun bila dilihat dari sisi sejarah perkembangannya konsep realisasi demokrasi senantiasa lahir, hadir, dan berkembang senantiasa bergantung pada konsep ruang atau tempat. Melihat cyberdemokrasi dengan landasan pandangan relasi ruang publik dan internet tentu didasari oleh pandangan bahwa internet sebagai lingkungan bukan sekadar itu, namun tentu menjadi berbeda melihat internet sebagai alat semata, yang mana cyberdemokrasi dimaknai tidak lebih dari perkasa bagaimana memanfaatkan internet sebagai instrumen efisiensi pelaksanaan demokrasi dalam pengertiannya yang lebih bersifat prosedural. Sekarang masa depan dunia politik akan bergeser menyesuaikan perkembangan masyarakat offline. Kehadiran media baru ini tak terelakkan karena itu cyberdemokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi berdasarkan fakta bahwa pada tahap sekarang ini cyberdemokrasi di Indonesia masih embrional dan masih diwarnai politik dan publik vulgar yang kurang menghindarkan etika berpolitik. Sekian hasil ini, lebih dan kurangnya saya kembalikan. Selamat siang dan terima kasih.